Shalom, selamat pagi. Sehat. Hormat. Selamat pagi, Kak. Pagi. Halo adik-adik, jadi sebelum kita mulai materi, sebelum kita masuk dalam materi hari ini, Ibu akan pandu kalian untuk kita menyanyi satu lagu. Apakah adik-adik tahu semua lagu Hari Ini Kurasa Bahagia? Tahu. Oke. Ibu kita semua kita nyanyi sama-sama sambil bertepuk tangan, oke? 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seima. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam pedang kasih Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita berdoa. Kita bersihkan doa yang baik. Kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami kembali lagi dalam hadirat-Mu. Terima kasih atas cinta kasih-Mu. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami boleh bertemu dalam ruangan ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini, kami anak-Mu akan memulai aktivitas belajar mengajar kami. Jadi Tuhan memberkati kami dari awal hingga pada akhirnya. Ya Tuhan Yesus, mengampuni akan setiap salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk materi, Ibu akan perkenalkan nama. Karena ada pepatah kata, tak kenal maka tak disayang. Jadi Ibu perkenalkan nama biar disayang sama adik-adik semua. Oke, perkenalkan nama Ibu Agnes Bolodadi, biasa dipanggil Agnes. Ibu mahasiswi dari kampus SLT semester 3 dan hari ini Ibu praktek di kelas ATU. Nanti sudah siap untuk terima materi ya? Siap. Ada yang tahu topik materi kita hari ini? Ibu pakai slide sebenarnya, tapi karena di sini tidak ada selokan dan tidak ada yang fokus juga, jadi kita natural aja sambil Ibu jelaskan. Ibu harap apa yang menjadi poin-poin penting adik-adik tulis supaya ketika kita diskusi sebentar mudah untuk kita menjawab soal diskusi. Oke? Oke, baik adik-adik. Topik materi kita hari ini itu Yesus sebagai teladan hidup. Oke, jadi adik-adik, topik materi kita hari ini itu Yesus sebagai teladan hidup. Nah, sini Ibu mau tanya, menurut adik-adik Yesus sebagai teladan hidup itu yang adik tahu seperti apa? Yesus sebagai teladan hidup. Yesus itu punya kasih, dia punya kasih agape yang tidak pernah terbatas, yang tidak membutuhkan pamrih. Jadi adik-adik, topik materi kita hari ini itu Yesus sebagai teladan hidup. Nah, gimana kehidupan Yesus dapat menjadi teladan dalam kehidupan Ibu maupun dalam kehidupan adik-adik dalam bangku SMK atau dalam kehidupan berremaja. Jadi penting sekali bagi kalian untuk mempelajari tentang Yesus sebagai teladan hidup yang benar atau sebagai teladan hidup kita. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran kita. Dan tujuan pembelajaran ini adik-adik itu adalah hal yang kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi ketika Ibu menyampaikan materi, ketika kalian mendengarkan materi, bukan saja kalian mendengar, bukan saja kalian yang penting Ibu sudah buat video, akan tetapi bagaimana dari tujuan pembelajaran kita hari ini itu adik-adik mampu betul-betul menjadi remaja-remaja Kristen yang menjadi teladan bagi orang lain. Nah,
Tujuan kita yang pertama menjelaskan nilai keteladanan Yesus berdasarkan Alkitab. Lalu berikut mengidentifikasi contoh keteladanan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan sikap meneladani Yesus di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lalu yang keempat, mengembangkan karakter Kristiani seperti kasih, kejujuran, tanggung jawab, dan kerendahan hati. Jadi ini yang kita capai. Jadi dalam tujuan pembelajaran kita yang terakhir yang paling penting adik-adik, karena bagaimana kita sebagai remaja-remaja Kristen mengembangkan karakter-karakter Kristiani dalam pribadi adik-adik sekalian. Oke, kita akan masuk dalam pengertian Yesus sebagai teladan. Nah, adik-adik, Yesus disebut teladan hidup karena seluruh perkataan, tindakan, dan sikapnya menunjukkan standar kehidupan yang dikehendaki Allah. Nah, ia menunjukkan kasih, ketaatan, kerendahan hati, kesetiaan, dan pengorbanan yang menjadi contoh bagi orang percaya. Jadi adik-adik, kalau ada adik-adik yang bawa kita, bisa baca dalam Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-15 bahwa Yesus ini adalah teladan hidup bagi ibu maupun bagi adik-adik sekalian. Jadi Yesus itu bukan saja disebut sebagai teladan, akan tetapi ada tindakan-tindakan yang Yesus lakukan, ada tindakan-tindakan yang telah kita ketahui mengapa Yesus ini disebut sebagai teladan hidup. Nah, adik-adik, kenapa Yesus kita sebut sebagai teladan hidup? Karena Yesus itu menunjukkan kasih, di mana ketika dalam pengajaran Yesus itu pelayanan pertama yang dilakukan oleh Yesus adik-adik yaitu dengan mengajar. Kalau kita mau bilang di sini, ada yang lain bilang kalau pelayanan pertama yang dilakukan Yesus itu dengan berkhotbah. Akan tetapi pelayanan pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah dengan cara mengajar. Dia mengajar murid-murid di bukit. Nah, adik-adik, dalam prosesi mengajar atau dalam melakukan hal tersebut, Yesus tidak memandang orang yang berdosa, Yesus tidak memandang perempuan-perempuan sundal, akan tetapi dalam ajaran orang Yahudi yang sesungguhnya yang mengikuti ajaran-ajaran atau yang mengikuti proses belajar atau mengajar yang diadakan oleh Yesus itu hanyalah kaum laki-laki. Akan tetapi sebenarnya kaum perempuan itu tidak diperbolehkan. Namun Yesus berbeda dari guru-guru atau ahli-ahli Taurat yang lain. Karena kenapa? Adik-adik, Yesus itu dia tidak memandang seperti yang ibu jelaskan tadi bahwa Yesus itu tidak memandang bahwa mereka itu adalah perempuan-perempuan, mereka itu tidak bisa apa-apa. Akan tetapi Yesus mau supaya siapapun yang mau mendengar, siapapun yang mau menjadi muridnya, Yesus selalu membuka hati. Itulah kasih Yesus atau kasih agape. Lalu ketaatan. Nah, adik-adik, kita tahu bersama Yesus itu mati di kayu salib untuk yang menebus dosa manusia. Sedangkan kalau kita mau bilang Yesus itu tidak bersalah, yang bersalah itu adalah kita manusia. Akan tetapi yang menebus semua kesalahan, semua dosa-dosa kita itu Tuhan Yesus. Jadi inilah mengapa perlu kita ketahui sebagai remaja-remaja Kristen bahwa pengertian Yesus sebagai teladan itu perlu sekali melalui. Jadi ibu harap adik-adik juga bisa meneladani Yesus sebagai remaja-remaja Kristen dalam kehidupan kalian hari lepas hari, dalam tindakan kalian, perkataan kalian. Itu yang ibu harapkan, atau itu yang pengen kita capai pada hari ini atau pada proses pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan masuk pada slide berikut, nilai-nilai keteladanan. Nah, di sini ada 6 nilai keteladanan. Yang pertama itu kasih agape atau kasih tanpa syarat. Adik-adik, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kasih agape atau kasih tanpa syarat itu dimana kasih itu bahwa kita saling mengasihi, tidak membanding-bandingkan, tidak mencela teman yang berbeda agama, tidak saling menjelekkan, akan tetapi kita saling melengkapi. Semisalnya dalam kelas ATU ini, adik-adik ada yang tidak memiliki pena, atau ada yang tidak memiliki buku, atau ada yang membutuhkan hal-hal lain. Nah, ketika kalian memiliki barang tersebut, atau ketika kalian memiliki itu, bisa kalian meminjamkan kepada teman kalian. Nah, secara tidak langsung adik-adik, kalian sedang melakukan kasih. Nah, kalian sedang melakukan kasih dalam kehidupan kalian dalam kelas. Kalau dalam rumah, bagaimana kalian menaati orang tua kalian, menaati saudara-saudara, saling mengasihi, tidak berbantah apa
yang menjadi nasihat dari orang tua. Lalu yang kedua, kerendahan hati. Nah, adik-adik, kerendahan hati ini sangat perlu bagi kita sebagai remaja-remaja Kristen atau kalian sebagai pemuda-pemudi. Perlu sekali bahwa kerendahan hati itu. Karena begini, contohnya dalam kelas ini ada yang memiliki nilai atau mendapatkan peringkat 1. Nah, karena dengan sudah bangga bahwa dia mendapatkan peringkat 1, dia menganggap dirinya bahwa dia sudah sangat hebat, sudah sangat pintar. Buat apa lagi saya harus belajar? Toh juga nanti ke depannya pasti saya lagi dapat peringkat. Nah, adik-adik, itu sudah menunjukkan sama sekali bukanlah orang yang memiliki kerendahan hati. Tetapi orang yang memiliki kerendahan hati, dia tetap memandang dirinya itu sebagai siswa yang belum bisa apa-apa, atau sebagai siswa yang masih mau dibentuk, yang masih mau diproses. Yaitu dengan cara apa? Ketika kita sudah mendapatkan peringkat 1 tersebut, cara kita untuk mempertahankan yaitu dengan cara seperti ini. Kalian harus tetap belajar lagi. Kalian harus katakan pada diri kalian bahwa saya harus semakin ditambahin lagi ilmu saya. Ilmu yang saya sudah miliki ini saya harus tambah lagi. Dengan cara apa? Kalian rajin belajar, atau ada nih teman kalian yang sedang atau kalian lebih pintar dibandingkan teman kalian yang satu ini begitu. Jadi kalian sebagai anak yang mendapatkan peringkat 1 atau kalian yang dapat nilai bagus, kalian dapat mengajar atau mengajarkan teman kalian itu cara belajar, bagaimana dia sebagai anak sekolah, bagaimana dia sebagai anak remaja harus rajin belajar, dia harus memiliki waktu untuk belajar. Itulah yang harus dilakukan oleh remaja-remaja Kristen. Lalu yang ketiga, ketaatan kepada Allah. Nah, adik-adik, ketaatan kepada Allah. Nah, seperti yang dijelaskan, ketaatan itu bukan saja kepada sesama kita, bukan saja kepada orang tua, bukan saja kepada saudara, bukan saja kepada teman-teman kalian dalam kelas ini. Tetapi kalian juga perlu taat kepada Allah. Karena kenapa? Hari ini kita ada, hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam kelas ini, itu karena Tuhan, itu karena Allah yang mempertemukan kita. Jadi kita perlu mensyukuri itu. Nah, ketaatan seperti apa yang harus kita lakukan sebagai guru, sebagai remaja-remaja Kristen atau sebagai pemuda-pemudi? Hal apa yang harus kita lakukan untuk taat kepada Allah? Yaitu dengan pertama, sebagai anak sekolah harus rajin belajar, harus rajin datang ke sekolah, tidak bolos, tidak alpa. Akan tetapi kalian harus rajin untuk terus ada dalam ruangan kelas ini untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya kalian sebagai anak-anak didik. Nah, tujuannya kalian bersekolah di tempat ini, ya tentunya kalian mau ke depannya kalian menjadi remaja-remaja Kristen atau menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Jadi ibu harap ibu punya adik-adik di kelas ini memilih menjadi anak yang taat. Nah, kalau di rumah kalian bisa taat dengan orang tua kalian. Jangan sampai ada yang orang tua baru suruh untuk satu rumah sudah membantah. Ada yang seperti itu? Tidak ada? Oke, syukur deh kalau tidak ada yang membantah di rumah. Semoga betul Lalu yang kita akan masuk dalam poin yang berikut tadi, yaitu kejujuran dan integritas. Nah, adik-adik, kejujuran dan integritas itu sangat perlu juga dalam kehidupan kalian. Contohnya, ibu mau kasih satu contoh nih. Kalian pada saat ulangan atau kedepannya kalian akan menjadi siswa-siswi yang belum praktek. Kita tidak tahu kedepannya kalian itu dapat praktek di mana. Karena setahu ibu kalau anak SMK itu biasanya belum praktek. Jadi ibu mau bilang kepada kalian, dimanapun kalian berada, mau di sini atau kedepannya ketika kalian belum praktek, kalian harus memiliki poin ini, yaitu kejujuran dan integritas kalian sebagai siswa-siswi atau sebagai remaja-remaja Kristen. Nah, kejujuran contohnya di sini mau kasih salah satu contoh dalam kelas ketika pada saat ulangan. Contohnya pada saat ulangan, bingung nih soalnya tidak tahu mau jawabnya bagaimana. Pasti ada yang buka catatan kan? Pasti ada yang nanti terus over jawaban supaya teman di sebelah tidak kasih tahu, otomatis over jawaban. Nah, itu adalah hal yang sangat tidak bagus. Jadi berharap kalian atau adik-adik sekalian menjadi anak-anak yang jujur dan integritas. Integritas itu bagaimana kalian patuh pada pendirian kalian. Pendirian kalian ketika kalian ada di sini seperti apa yang seperti yang dibilang tadi, bahwa kalian ada di sini, otomatis karena kalian mau menjadi anak-anak yang sukses ke depannya, otomatis kalian mau membanggakan orang tua kalian. Terkadang orang sering meremehkan kita. Terkadang orang lihat dari latar belakangnya kita. Wah, mereka,
bukan jadi sarjana. Nah, hal-hal itu yang harus kita buktikan. Kedepannya, kalian harus menjadi remaja-remaja yang buktikan kalimat-kalimat itu bahwa kalian tidak seperti itu. Kalian adalah anak-anak atau pemuda-pemudi yang menjadi remaja Kristen dan sukses ke depannya. Lalu yang berikut, kerja keras dan kesederhanaan. Nah, kerja keras dan kesederhanaan itu seperti apa sih bagi anak-anak sekarang ini? Atau bagi kalian yang ada SMK ini kesederhanaannya seperti apa? Atau kerja keras kalian itu seperti apa sih? Nah, kerja keras itu berarti kalian melakukan atau mencapai tujuan yang kalian berada di sini. Berarti kalian harus tekun belajar. Kerja keras yang dimaksudkan di sini itu kalian sebagai siswa-siswi itu harus tekun dalam belajar. Jangan pada saat mau ulangan baru hasil jumpa di sekolah. Pada saat mau turun praktek baru muncul. Ibu harap dalam kelas ini tidak ada yang seperti itu agar kerja keras kalian tidak sia-sia. Kerja keras orang tua kalian tidak sia-sia ketika kalian ada di sini. Itu yang diharapkan kepada adik-adik sekalian bahwa ketika kalian ada di sini itu kesederhanaan. Karena sekarang anak-anak Gen Z atau anak-anak zaman now sekarang ini susah kalau tidak ikut tren, atau ada baju-baju yang tren, atau ada contohnya sekarang baju-baju kalau untuk perempuan baju atau kalau untuk laki-laki juga celana kargo, untuk perempuan juga pun seperti itu. Nah, hanya karena kita mau ikutan dengan zaman kita memaksa orang tua kita. Memang saya mau ini, bapak saya mau ini. Saya tidak mau tahu bapak mama ada uang dengan tidak saya harus memiliki barang tersebut. Adik-adik ibu mau katakan bahwa itu bukanlah anak-anak yang setia, bukan lagi anak-anak yang taat. Akan tetapi kalian harus mampu hidup sederhana. Pakai saja barang yang sudah ada, pakai saja baju-baju yang kita sudah miliki. Apa yang kita miliki belum tentu orang lain. Kita mungkin bahagia dengan kesederhanaan kita, tapi orang-orang di luar sana yang hidupnya mewah belum tentu sebahagia kita yang sederhana. Itu yang ibu rasakan ketika kita menjadi anak yang hidup sederhana. Kita akan merasakan bahagia. Apa jadi saya ya? Apa jadi saya? Jadi itu yang ibu harapkan kepada kalian adik-adik ke depannya. Kalian menjadi anak-anak yang tampil sederhana dari hasil kerja keras kalian. Kalau kalian sudah sukses nih, ke depannya kalian sudah kerja, sudah memiliki pekerjaan sendiri. Itu kalau kalian mau menurut semua kebutuhannya kalian, it's okay, no problem. Itu sudah haknya kalian. Hak kalian untuk menyenangkan diri kalian sendiri. Tapi seperti itu jangan lupa untuk menyenangkan orang tua. Karena ketika kita ada di titik untuk bekerja, itu pun karena cinta orang tua. Itu pun karena mereka. Karena doa orang tua itu selalu menyertai kita. Jadi adik-adik, ibu harap kalian menjadi anak yang tekun kerja keras dalam pendidikan kalian dan menjadi anak yang sederhana dalam proses kepelajaran maupun dalam kehidupan kalian sehari-hari dalam masyarakat. Lalu poin yang terakhir ini yaitu pengampunan. Nah, di sini mau bertanya, contohnya ada yang bakal lari, terus tidak mau saling kasih maaf, ada yang seperti itu? Ada. Wah, kenapa seperti itu? Itu hal yang tidak bagus. Karena teladan dari Yesus itu maha pengampun. Seperti tadi kita bilang Yesus itu taat, penuh kasih, rendah hati. Itu yang kita harus lihat dari Yesus. Itu yang harus kita capai dalam kehidupan kita hari ini. Kita harus menjadi siswa-siswa yang mampu untuk mengampuni orang lain. Kita harus hidup, kita harus dipenuhi dengan pengampunan adik-adik. Karena kenapa? Ketika kalian menjadi anak-anak yang penuh pengampunan, ibu rasa kalian akan menjadi anak-anak yang hidup kalian akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan saja ketika kalian memaafkan, contohnya di depan ibu kalian saling memaafkan, akan tetapi di belakang kalian tetap menjadi musuh. Nah, itu hal yang tidak bagus. Karena kenapa? Hal itu akan terus ada dalam hati kalian. Ketika kalian melihat musuh atau teman kalian, otomatis kalian akan lihat dengan sinis, akan mulai berbicara, oh dia itu seperti ini, dia itu seperti ini. Tapi adik-adik, yang kita melihat dari Yesus itu maha pengampun. Bahkan kita saja manusia biasa yang kita mau bilang, nafas kita itu kalau Tuhan mau ambil kembali kita tidak bisa. Tapi kita perlu bersyukur bahwa sampai sekarang Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita hidup. Jadi, mari kita belajar dari teladan-teladan Yesus yang penuh pengampunan agar kita juga menjadi remaja-remaja Kristen, menjadi pemuda-pemuda Kristen yang mampu saling mengampuni. Jadi, demikian ini dari nilai-nilai keteladanan yang harus dimiliki oleh kalian sebagai peserta didik. Kalian harus mampu memiliki nilai-nilai keteladanan ini dalam kehidupan kalian. Jadi ibu harap ketika kalian kembali, ketika kalian selesai dari kelas ini,
Jangan lagi menjadi anak yang tidak rendah hati, tidak taat, tidak jujur, akan tetapi kalian harus memiliki dari 6 nilai ini. Nah, sini mengapa kita perlu meneladani Yesus? Nah, adik-adik, mengapa kita perlu meneladani Yesus? Karena Yesus merupakan standar moral tertinggi. Moral Tuhan Yesus tidak pernah ada yang tahu, tidak pernah ada batasnya sampai di mana. Kasih Tuhan Yesus sangat-sangat luas. Bahkan ibu ataupun kalian mungkin tidak tahu sampai di mana batas kasihnya yang Tuhan miliki, sampai di mana batas moral yang Tuhan miliki. Lalu karena meneladani Yesus membantu kita hidup benar di tengah tantangan dunia modern. Adik-adik, kenapa kita perlu meneladani Yesus itu? Karena meneladani Yesus dapat membantu kehidupan kalian, dapat membantu kehidupan kalian sebagai modern Kristen dalam menghadapi tantangan modern saat ini. Seperti tadi Ibu jelaskan itu bahwa otomatis kalian tidak mau ketinggalan zaman, atau otomatis kalian tidak mau ketinggalan tren. Nah, tetapi Yesus akan hadir sebagai teladan hidupnya kita, teladan hidup ibu maupun teladan hidupnya adik-adik sekalian. Jadi di tengah tantangan dunia modern itu terkadang dalam kita menggunakan teknologi. Nah, di sini ibu mau kasih satu contoh bahwa kita hidup benar di tengah tantangan dunia modern. Nah, ada begitu banyak tantangan di dunia modern. Contohnya dalam menggunakan handphone. Dalam handphone itu ada banyak hal yang sangat-sangat negatif. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan handphone. Maka dalam menggunakan laptop juga demikian. Dalam menggunakan alat-alat teknologi itu tidak ada yang hasilnya memang instan, tetapi tidak semua isinya positif. Isinya juga ada yang negatif. Jadi itu tantangan kalian. Terkadang di saat kalian mau buka tugas, mungkin mau cari tugas, munculnya yang aneh-aneh, munculnya yang lain. Itu tantangan bagi kalian. Bagaimana kalian sebagai siswa-siswi mampu untuk terhindar dari hal-hal seperti itu. Kalian mampu untuk menghindari hal-hal yang demikian agar kalian bisa fokus dalam mengerjakan tugas kalian. Nah, jadi itu satu contoh. Nah, lalu yang berikut, karena melalui hidup yang meneladani Yesus, kita menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Nah, adik, kalau kita sudah hidup meneladani Yesus, kalau kita sudah hidup menjadi anak-anak yang penuh kasih, yang hidup dengan rendah hati, maka kita juga akan menjadi teladan bagi orang lain. Contohnya di kelas ini ada teman kalian yang malas sekali untuk berdoa, ada yang malas sekali untuk beribadah, bahkan malas untuk pergi ke sekolah atau pergi ke gereja. Nah, hadirlah kalian sebagai siswa-siswi yang sudah belajar tentang teladan Yesus. Kalian dapat mengajar, kalian dapat menjadi teladan dengan cara kalian mengajar teman-teman kalian yang tidak mau pergi gereja, yang tidak mau pergi sekolah. Ketika kalian hadir di tengah-tengah teman-teman kalian seperti itu, ibu harap kalian menjadi teladan, atau kalian dapat mengajak teman-teman kalian untuk kembali aktif dalam gereja maupun dalam sekolah. Nah, lalu berikut, karena dengan meneladani Yesus, relasi kita dengan Allah menjadi lebih dekat. Nah, adik, ketika kita menjadi anak-anak yang taat, terima kasih, rendah hati, nah, relasi kita Tuhan juga akan semakin dekat. Ketika kita menjadi anak-anak yang rajin berdoa, otomatis dengan cara kita berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalian berdoa, kalian meminta kepada Tuhan. Di sini ada yang doanya pernah dijawab, contohnya dia sakit, terus Tuhan tolong kasih saya kesembuhan. Terus sembuh tidak? Sembuh. Itu karena siapa? Nah, karena Tuhan. Jadi jangan pernah remehkan kuasa Tuhan. Jangan pernah remehkan kasih yang Tuhan miliki. Karena kasih yang Tuhan miliki pun kita dapat meneladani hal-hal tersebut. Nah, dan poin ini dari mengapa kita perlu meneladani Yesus, sampai adik-adik sudah paham? Paham atau mengantuk? Karena hanya satu orang yang jawab. Kalau kalian tidak paham, sebentar ibu akan bertanya. Kalian paham? Kalian harus semangat. Sebagai remaja-remaja Kristen itu harus semangat. Nah, adik-adik, nah di sini ada tantangan yang dihadapi siswa dalam meneladani Yesus. Nah, adik-adik, tadi ibu sebut satu contoh itu ketika kita berteknologi. Dan sekarang ada beberapa tantangan yang mungkin kita akan alami ketika kita mau mengikuti teladan Yesus atau ketika kita mau menjadi teladan. Yang pertama itu pergaulan bebas. Pergaulan kita yang bebas. Misalnya, kalian bertemu dengan anak-anak yang tidak dekat dengan Tuhan, yang sukanya keluar untuk nongkrong malam, sukanya merokok, miras, yang sukanya seperti itu adalah pergaulan bebas. Nah, adik-adik,
ini adalah dan kalian karena kenapa? Mungkin ketika kalian sudah masuk dalam ranah untuk menjadi pemuda atau menjadi remaja Kristen yang taat, akan ada di tantangan ini, akan ada teman kalian yang mengajak, ayo sudah kita jalan. Wah, rugi ini kalau kita tidak ikut nongkrong, rugi ini kalau kita tidak bisa perokok. Ada yang seperti itu? Ada. Ada yang seperti itu. Bertobatlah. Nah, pergaulan bebas. Nah, adik-adik, pergaulan bebas ini perlu kita hindari, atau kita perlu juga cari tahu tentang temannya kita. Terkadang sedekat apapun dengan teman kita, ujung-ujung dia yang menyakiti. Jadi terkadang orang yang paling dekat dengan kita, dia yang menyakiti kita. Jadi harapan ibu, ketika kalian memilih teman, ketika kalian bergaul, kalian perlu untuk mencari tahu terlebih dahulu seperti apa kehidupannya. Apakah dia ini dapat membawa dampak positif bagi saya, ataukah dia menjadi membawa dampak negatif dalam kehidupan saya. Tohnya saya yang tadinya aktif dalam beribadah, kok saya malas-malas. Nah, itu tandanya bahwa hadirnya teman tersebut adalah membawa pergaulan bebas yang menjerumuskan kita dalam hal yang negatif. Lalu yang berikut, godaan untuk tidak jujur, misalnya dalam praktik atau kerja industri ataupun ujian. Nah, contohnya ini godaan untuk tidak jujur. Terkadang kalian mau jujur nih, tapi iblis bilang begini, hai, buat apa juga kau terlalu jujur? Tahu juga sebentar yang kalian pasti salah. Nah, adik-adik, itu adalah cara-cara iblis untuk membawa kita dalam hal-hal yang negatif. Tidak lagi kita berada di hal-hal yang positif. Jadi harapan ibu, kalian menghindari godaan tersebut atau godaan untuk tidak jujur ini. Ibu harap kalian tetap pada pendirian kalian. Contohnya kalian tahu kebenarannya seperti apa, atau siapa yang pelaku pencurinya. Kalian tahu, tetapi si iblis bilang begini, jangan kasih tahu. Nanti si iblis tidak teman dari Eko. Kalau aku kasih tahu kalau dia yang pencuri, nanti dia akan tembak di jalan, dia akan pukul. Terkadang itu adalah cara kerja iblis. Namun, ketika kita menyampaikan kebenaran adik-adik, jauh lebih melegakan. Karena kenapa? Ketika kejujuran itu terbukti, ketika kebenaran itu terbukti, maka kalian juga akan hidup dalam damai sejahtera. Nah, lalu berikut, teknologi dan media sosial yang mempengaruhi perilaku. Nah, adik-adik, tekanan, tahu teknologi media sosial ini dapat mempengaruhi perilaku kehidupan kalian. Kalian yang tadinya rajin pergi beribadah, yang rajin membantu orang tua, yang rajin berangkat ke sekolah, yang rajin kerja tugas, karena kalian sibuk dengan HP, harus login FF, harus scroll TikTok, harus membalas komentar di Facebook, batek di IG, bari-post. Dengan hal-hal tersebut, kalian menjadi nyaman. Kalian menjadi anak-anak yang terpuruk, tidak lagi hidup dalam kebenaran, atau tidak lagi hidup dengan kehidupan kalian yang positif. Kalian akhirnya menjadi anak-anak yang bermalas-malasan. Jadi, dari tantangan ini, ibu harap kalian menjadi anak-anak atau peserta didik yang mampu mengendalikan diri dari medsos atau mampu mengendalikan diri dari media sosial. Contohnya yang tadi kalian sebenarnya mau kerja tugas, terus notif dari WhatsApp masuk. Nah, sudah balas chat, sudah tugasnya sudah nanti besok dulu baru kerja. Nah, sekarang kita ada di posisi itu, dan terkadang ibu pun ada di posisi itu. Besoknya mau kumpul tugas, malamnya baru kita apa, atau malamnya baru kita kerja. Jadi, ibu atau kalian, Yesus berharap atau berharap kita menjadi anak-anak yang terhindar dari teknologi tersebut atau dari media sosial tersebut, sehingga kalian menjadi anak-anak yang rajin dan patut diteladani. Nah, lalu yang berikut, tekanan teman sebaya. Nah, adik-adik, tantangan juga dalam meneladani Yesus itu terkadang munculnya dari teman kita, dari teman seumurannya kalian, atau dari teman sebayanya kalian, atau orang yang sudah memiliki pacar nih, terus tekanan. Kalian ditekan terus. Kalau saya maunya foto, kalau kita suruh pam harus pam, kalau VC harus VC. Terkadang orang tua yang kalian korbankan dengan cara apa, harus isi paketan lah, harus isi pulsa lah. Itu adalah tekanan-tekanan dari ketika kita sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Kita tidak lagi memiliki waktu untuk berkomunikasi baik dengan orang tua maupun berkomunikasi baik dengan teman-teman sebaya kita yang membawa kita dalam dampak positif. Nah, terkadang juga teman-teman sebaya kita menekan kita dengan cara apa? Seperti tadi ibu sudah kasih contoh bahwa
Nah, contohnya kalian tahu yang pencuri itu siapa. Terus dia adalah sahabat sejati, sahabat dekat kalian. Kalian menutupi kebenaran tersebut. Akhirnya apa? Yang tertekan siapa? Kalian yang tahu kebenarannya. Kalian akan merasa tertekan. Dalam hati kalian, Tuhan, coba saya kasih tahu tadi yang mungkin saya ada dalam posisi saat sekarang ini. Coba saya jujur, tidak mungkin saya tidak tenang. Otomatis kalian tidak, kalau kalian tidak jujur, kalian juga tidak akan hidup tenang. Karena apa? Orang yang sedang mencari kejujuran tersebut, orang yang sedang mencari kebenarannya akan terus muncul dalam pemikiran atau dalam benak kalian semua. Jadi perlu kita menghindari teman-teman sebaya kita yang membawa dampak negatif bagi kalian semua. Lalu yang berikut, kurangnya disiplin dan motivasi belajar. Nah, adik-adik, kurangnya disiplin. Terkadang kurangnya disiplin ini itu rentan sekali dalam kehidupannya anak-anak sekolah, rentan sekali dalam kehidupannya peserta didik. Karena kenapa? Tidak disiplin waktu, tidak disiplin dalam mengerjakan tugas, tidak disiplin dalam membersihkan kelas, atau tidak disiplin dalam menepati janji dengan guru. Janjinya hari ini mau kumpul tugas, terus hari ini tidak kumpul, janjinya besok lagi. Itu adalah contoh-contoh ketidakdisiplinan peserta didik. Jadi kurangnya disiplin itu adalah tantangan juga bagi kalian. Lalu yang berikut, dan motivasi belajar. Nah, ketika kalian tidak hidup dengan disiplin, otomatis motivasi belajar kalian juga akan turun. Motivasi belajar kalian akan semakin rendah. Kalian yang tadinya rajin sekali belajar, kalian yang tadinya maunya nilai kalian semakin tetap, semakin bertahan, atau semakin bertahan dengan nilai bagus, semakin bertahan dengan dapat peringkat 1, akhirnya apa? Turun dari peringkat 1 ke peringkat paling terakhir. Nah, itu kalau motivasi belajar kalian sudah menurun. Tapi ibu berharap, ibu punya adik hari ini, ibu harap kalian motivasi belajar itu terus ditingkatkan. Jadilah pribadi yang terus memotivasi diri. Harus kalian yang memotivasi dirinya kalian sendiri. Jangan tunggu dari orang lain yang memotivasi diri kita, maka diri kalian. Jadi perlu sekali untuk kita memotivasi. Nah, ada solusi ini dari tantangan-tantangan yang kita sudah belajar tadi, dari tantangan-tantangan yang sudah kita lihat bersama tadi. Sekarang kita ada solusi. Nah, pertama itu menguatkan hubungan dengan Tuhan melalui doa dan membaca kita. Nah, adik-adik, cara yang pertama atau solusi yang pertama yaitu dengan menguatkan, mempererat lagi relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Karena kenapa? Ketika kalian menjadi remaja-remaja yang taat, yang hidup dengan teladan Kristus, otomatis tantangan apapun yang datang dalam kehidupan kalian, tantangan apapun atau cobaan apapun yang datang dalam kehidupan kalian sebagai peserta didik, kalian akan mampu untuk menghindari tantangan tersebut. Karena kenapa? Tuhan katakan dan membiarkan sahabatnya. Karena dalam Amsal pasal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara bagi saudara. Adik-adik, ayat tersebut dalam kitab Amsal itu mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat kita, Yesus adalah saudara kita. Jadi kalau kita mempererat relasi kita dengan orang tua, kalau kita mempererat relasi kita dengan teman, dengan saudara, maka mari juga kita mempererat relasi kita dengan Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin ke gereja, dan rajin membaca Alkitab. Lalu yang kedua, membangun komunitas yang baik. Contohnya memiliki teman-teman rohani, atau kalian bergaul atau bergabung dalam komunitas-komunitas rohani, atau kalian aktif di dalam kehidupan bergereja, atau dalam gereja itu kalian aktif dalam berdiskusi bersama-sama, dalam bersedekah. Jadi itu yang perlu kalian pelajari, bahwa kalian juga harus membangun komunitas yang baik dalam kehidupan kalian. Dan yang berikut, mengatur waktu dengan bijak. Nah, lalu yang terakhir ini membiasakan berkata jujur dalam hal kecil. Jadi adik-adik, menjadi kunci utama kita dalam materi kita hari ini itu jujur. Kalau kita sudah menjadi anak yang jujur dalam hal kecil, maka Tuhan akan percayakan kita dari hal yang kecil sampai pada hal yang terbesar. Contohnya, ketika kalian berada di bangku ini, kalian hidupnya dengan jujur. Kalian sekarang ada di bangku kelas 10. Kedepannya atau beberapa bulan kalian akan menjadi anak kelas 11, akan menjadi anak kelas 12. Terus nanti kalau Tuhan izinkan kalian akan mengikuti jenjang menjadi tinggi, yaitu dengan kuliah, dimanapun tempat yang kalian mau, atau dimana tempat yang merasa membuat kalian nyaman. Jadi kalian harus membiasakan diri untuk berkata jujur mulai dari hal-hal kecil. Karena kenapa? Kalau kita menjadi anak yang jujur, otomatis kita juga akan dipercayai oleh orang-orang lain. Atau contohnya kalau di sekolah atau dalam kelas kita menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang taat,
kita adalah anak yang manis, guru jangan, oh guru akan berpikir seperti ini. Anak ini baik, dia ramah, dia perlu dikasih kepercayaan. Nah, contoh di sini ketua kelas saja. Nah, kepercayaan itu adalah berarti ibu atau guru kalian mempercayakan adik untuk menjadi ketua kelas. Itu adalah sebuah kepercayaan yang dikasih kepada kita. Maka mari kita menjaga hal-hal itu tersebut sehingga ke depannya kita dapat dipercayakan pada hal-hal yang besar. Nah, adik-adik di sini ada contoh meneladani sikap Yesus di sekolah. Contohnya mengucap salam dan bersikap ramah kepada teman dan guru. Nah, mengucap salam seperti yang adik-adik sudah lakukan tadi. Ketika guru masuk, kalian siap, menyapa, selamat pagi. Itu adalah contoh-contoh yang sedang kalian sudah melakukan hal tersebut. Dan ramah kepada teman dan guru. Ramah kepada teman. Jadi ketika kita dalam proses belajar, kita tidak ada yang korek kiri kanan, bertusuk kiri kanan, hargai guru yang ada di depan. Itulah yang dikatakan atau itulah yang disebut anak-anak yang sudah mampu meneladani sikap Yesus atau keteladanan Yesus. Lalu yang kedua, membantu teman yang kesulitan dalam tugas praktek atau dalam tugas mengerjakan tugas, contohnya tugas mingguan atau ada tugas yang dikasih oleh bapak ibu guru. Mungkin kalian bukan berarti diskusi atau bekerja sama, bukan berarti jawaban kalian sama, tetapi bagaimana kalian saling memberi pendapat dan satu ke satu saling memberi pendapat itu sudah membantu teman kalian yang sedang kesulitan dalam memahami soal-soal tersebut. Lalu yang berikut, tidak melakukan tindakan bullying atau menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya antar siswa, mengakui kesalahan ketika belajar lakukan sekolah. Nah, adik, ketika kalian sudah mampu untuk meneladani sikap Yesus, ketika kalian sudah belajar tentang sikap Yesus atau teladan-teladan yang dimiliki Yesus, di sini kalian harus diatur juga menjadi anak yang tidak melakukan bullying, yang tidak saling membedakan. Atau kalian ini yang agama Katolik atau ada agama Islam, terus kalian saling mencela. Oh, kamu itu adalah orang Islam, kamu adalah agama Islam dan saya agama Kristen. Setidaknya kamu tidak boleh bergabung di sini. Akan tetapi adik-adik tidak demikian. Kalian saling merangkul, walaupun kalian berbeda agama, akan tetapi kalian harus saling merangkul, saling mengasihi. Perbedaan agama itu bukan perbedaan yang membuat kita jauh juga dari teman, atau bukan perbedaan yang seolah-olah kalian tidak boleh berteman dengan Islam. Akan tetapi perbedaan agama itu adalah cara beribadah kita. Hanya itu yang membedakan kita. Akan tetapi kasih yang kita miliki, semua kita punya kasih. Kita mendapat kasih yang sama dari Tuhan. Kalau Tuhan punya kasih agape kepada mereka, maka Tuhan juga punya kasih agape yang sama kepada kita orang-orang Kristen. Jadi, Ibu harap kalian menjadi anak-anak yang saling mengasihi dan tidak saling membeda-bedakan lagi. Aku masuk pada slide berikut. Nah, selanjutnya sebelum itu kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Nah, sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok, Ibu mau bertanya kepada adik-adik, apakah dari materi kita Yesus sebagai Tuhan ini kalian sudah betul-betul memahami? Yakin kalian sudah paham? Ada yang bilang belum, tidak pahamnya di mana? Sampaikan saja, nanti Ibu yang akan menjelaskan. Kalau memang kalian tidak paham, sampaikan apa yang titik kebingungannya kalian, titik ketidakpahaman kalian sampaikan, nanti Ibu akan bantu kalian untuk lebih berpedalang lagi materi ini. Jadi kalau kalian siap, merasa kalian sudah paham ya. Adik-adik, kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Kita akan bagi dalam 2 kelompok. Hitungannya 1-2 aja. Mulai dari nomor yang di sini 1-2 terus 1-2 lagi. Oke, 1 dengan 1, 2 dengan 2. Bisa? Kita masuk dalam diskusi kelompok. Silakan sudah bentuk kelompok 1 dengan 1, 2. Soal untuk kelompok 2. Jadi silakan sudah bentuk dalam kelompok.
hati. Walaupun memiliki kelebihan. Sudah? Bagaimana setiap siswa dapat menjadi rendah hati walaupun memiliki kelebihan? Sudah? Nanti didiskusikan ya. Jangan satu orang yang kerja. Kalau sudah bilang diskusi kelompok, berarti setiap anggota yang ada dalam kelas tersebut mendiskusikan jawaban. Nanti sebentar kalau sudah selesai, dipresentasikan di depan. Untuk kelompok 2, Ibu baca dalam soalnya. Tindakan nyata apa yang bisa dilakukan untuk menolong teman? Untuk menolong teman. Sudah? Oke, silakan didiskusikan. Tadi itu Ibu sudah jelaskan bagaimana siswa yang rendah hati. Seperti tadi Ibu kasih contoh bahwa yang memiliki kelebihan atau dia lebih pintar dari teman-teman yang lain. Terus caranya dia itu seperti apa? Untuk menjadi anak yang rendah hati dengan kelebihan yang dia miliki, dia harus bagaimana? Itu yang paling didiskusikan. Sedangkan dalam kelompok 2, tindakan nyata apa yang dilakukan untuk menolong teman tersebut? Ibu rasa di punya soal ini tidak sulit. Karena setiap jawaban untuk kalian punya hasil presentasi ini ada di setiap materi tadi. Jadi, kalau kalian fokus, kalau kalian betul-betul paham atau dengar dari materi kita tadi, otomatis kalian juga dapat kerja dengan cepat. Karena lebih cepat, lebih baik. Jadi kalian sebagai remaja-remaja Kristen, tindakan nyata apa sudah yang kalian harus lakukan ketika kalian sedang mendapati teman kalian yang sedang kesulitan atau yang sedang membutuhkan bantuan. Sudah?
Kelompok 2 aja sudah? Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 silakan berdiri di tempat untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan siapa yang diutus oleh kelompok untuk menyampaikan jawaban, silakan. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Mira. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Amel. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Cinta. Bagaimana setiap siswa dapat menjadi rendah hati walaupun memiliki kelebihan? Jawaban, sebagai seorang siswa kita harus memiliki kerendahan hati. Contohnya, ketika teman kita tidak memiliki pena, ketika kita memiliki barang itu, kita sebagai siswa yang rendah hati, kita harus meminjamkan pena ke teman kita yang tidak memiliki pena. Ketika kita mendapat ranking 1 di kelas, terus ada teman kita yang tidak mendapatkan peringkat, kita sebagai siswa yang mendapat peringkat 1, kita jangan sombong. Dengan itu marilah kita bantu teman kita yang tidak mendapat peringkat itu supaya dia menjadi sama seperti kita. Sekian dan Oke, terima kasih kelompok 1. Mari kita berikan aplaus. Silakan kelompok 2. Selamat pagi, Bu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Ayu. Perkenalkan, nama saya Ellen. Perkenalkan, nama saya Fitras. Perkenalkan, saya Ellen Cynthia. Kenapa nama saya Rizky? Dan yang akan menyampaikan hasil diskusi kami itu Aleni Cynthia. Soal, tindakan nyata apa yang bisa dilakukan untuk menolong teman? Jawaban, contohnya ketika teman kita belum mengerjakan tugas, kita bisa membantunya dengan cara memberitahu cara kerja. Yang kedua, meminjamkan pena jika teman kita tidak memiliki pena ataupun buku. Yang ketiga, jika kita dapat memotivasi teman kita untuk pergi ke gereja, sekolah, dan mengikuti kegiatan kerohanian seperti ibadah pemuda. Yang keempat, memberikan solusi atau motivasi agar dapat mengembangkan diri dengan baik pada guru. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Mari kita berikan aplaus. Adik-adik, demikian itu hasil diskusinya kita. Tadi saya sampaikan di kelompok 1 bagaimana menjadi peserta didik yang rendah hati. Sudah tentu saya apa yang kalian sampaikan tadi, bahwa ketika kalian menjadi peserta didik yang rendah hati, itu tadi seperti yang kalian sampaikan, seperti yang kalian diskusikan. Itulah contoh atau teladan yang kalian harus ladani dalam kehidupan kalian. Sedangkan dalam kelompok 2 itu aksi-aksi nyata yang kalian lakukan itu seperti yang kalian jelaskan tadi. Itu yang harus dilakukan atau itu yang diharapkan oleh guru agama Kristen bagi peserta didiknya, agar peserta didik itu dapat menunjukkan aksi nyata atau perilaku nyata dalam kehidupan mereka bermasyarakat maupun dalam bersekolah. Dan sebelum kita masuk pada kesimpulan materi kita, Ibu mau ajak kalian untuk ice breaking, tes kefokusan kita. Mau? Mau. Oke, mari kita berdiri. Ibu akan jelaskan contohnya ice breaking yang pertama itu tepuk 1. Ada siapa yang tahu itu? Pernah lihat? Sudah? Oke, contohnya tepuk 1, berarti tepuk saja 1. Oke,
dia tepuk 3 kali berarti dia gagal fokus, berarti dia kurang fokus. Oke? Setuju ya? Setuju. Oke. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 5. Oke, tepuk 4. Oke, tunggu apa? Tepuk 4. Oke, bisa. Thank you ya. Oke, kita akan masuk dalam ice breaking yang kedua. Ice breaking yang kedua ini seperti ini. Ikuti perkataan saya, tapi jangan tiru tindakan saya. Bisa? Contohnya nih saya bilang mata, terus saya pegang baju. Dan kalian pegang apa? Mata. Oke, bisa. Kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Gigi. Gigi kalian di mana? Rambut. Fokus. Rambut. Hidung. Hidung. Kaki. Tangan. Oke, thank you kalian sudah konsentrasi. Hanya lagi satu ini. Kalau begini, kalau nanti pun begini, baru tarik ke atas. Tapi thank you ya sudah berusaha untuk konsentrasi. Oke, sekarang dulu kembali. Nanti kita akan masuk pada materi utama ini. Oke, nah adik kesimpulan materi kita hari ini yaitu bagaimana ketika kita menjadi teladan Yesus atau teladan Yesus itu seperti apa? Yang pertama itu mengasihi, rendah hati, jujur, mengampuni, melayani, bijak dalam bersosial media, dan taat dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah kesimpulan materi kita bahwa yang harus kita lakukan atau yang harus kita teladani dari Yesus itu yaitu beberapa poin tadi yang menjadi kesimpulan kita itu yang betul-betul harus kita lakukan atau yang dapat kita teladani dari Yesus. Oke adik-adik, terima kasih untuk kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendukung melalui temuan video. Namun sebelum kita menutup kelas kita, mari kita satu hati dalam doa. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan satu orang. Adalah ketua kelas mungkin, silakan. Oke. Bisa di tempat juga tidak apa-apa kalau saya mati. Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita menutup kegiatan kalian kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga pada akhir ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas maupun kegiatan kami. Mari Engkau tuntun sertai kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Dan terima kasih ya Pak. Adik-adik, terima kasih dari teman kita yang sudah menambah kita dalam doa penutup. Dengan terakhirnya doa itu maka berakhirlah seluruh pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan shalom. Shalom.